Pemirsa, di tengah kenaikan harga BBM, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN Semarang di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berhasil menciptakan solar dari sampah plastik yang selama ini menjadi masalah lingkungan. Jadi sampah plastik di MTSN Semarang kini tidak lagi berakhir di tempat pembuangan, melainkan diolah menjadi bahan bakar minyak setara solar yang diberi nama Petasol. Inovasi ini sekaligus menjadi solusi di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Prosesnya diawali dengan memasukkan sampah plastik ke dalam reaktor pirolisis. Di dalam alat ini sampah dipanaskan tanpa oksigen sehingga menyebabkan rantai polimer plastik pecah menjadi uap hidrokarbon. Dan uap tersebut kemudian dialirkan ke alat pendingin atau kondensor untuk diubah menjadi cairan dan kemudian dimurnikan menjadi petasol. Saat uji coba pada kendaraan bermesin diesel, Petasol terbukti mampu berfungsi dengan baik. Dan program bagian dari gerakan ekoteologi ini berhasil memadukan nilai keagamaan dengan kepedulian lingkungan. Melalui inovasi ini, para siswa madrasah berhasil membuktikan bahwa limbah tak berguna dapat diubah menjadi sumber energi alternatif yang bernilai ekonomi dan juga ramah lingkungan. Saya jadi penasaran gimana ya cara kerja Petasol ini, signifikan apa ya kemudian untuk bisa menghadirkan alternatif baru terkait dengan bahan bakar. Jadi untuk lihat langsung bagaimana proses pembuatan sampah plastik jadi solar, kita akan bergabung nih langsung dengan jurnalis Metro TV, ada Ica Ervina langsung dari MTSN Semarang. Jadi selamat pagi Ica, boleh dijelaskan saat ini di belakang kayaknya sudah ada anak-anak pintar nih yang mencoba menghadirkan inovasi terbaru. Silakan Ica. Ya, selamat pagi Jason dan juga pemirsa. Benar sekali, di belakang saya ini sudah ada mesin yang memang tadi benar menghasilkan solar dari sampah. Nah, tapi lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung seperti apa sih alat-alat yang kemudian bagaimana prosesnya. Kita bersama dengan siswa-siswi di MTSN Semarang yang berada di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Kita bersama dengan Kak Zulfa. Kak, boleh dong dijelasin untuk mesin ini menghasilkan solar dari sampah seperti apa cara kerjanya? Nah, proses yang pertama yaitu kita menyalakan kompor. Kompor ini telah didesain dengan sederhana, menggunakan bahan bakar oli bekas. Juga kompor ini dibantu oleh mesin blower yang membantu agar api tersebut menyala dengan posisi konstan. Nah, plastik yang sudah bersih dan kering dan tanpa mengandung residu kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaktor. Kemudian tabung reaktor ini ditutup dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk. Kemudian tabung reaktor ini dipanaskan dengan suhu tinggi sekitar 300 sampai 400 derajat Celcius. Plastik yang dipanaskan kemudian akan meleleh dan menghasilkan uap. Kemudian uap itu dialirkan melalui pipa menuju ke pipa pendingin atau kondensor. Nah, di dalam kondensor ini, uap tersebut akan menguap dan berubah menjadi cair. Nah, cairan tersebut kemudian dialurkan melalui pipa lagi menuju ke selang dan akan ditampung ke tabung reaksi. Nah, proses ini memerlukan sekitar waktu 30 menit sampai 1 jam. Oke, Kak Zulfa, tapi penasaran nih, untuk menghasilkan 1 liter solar, ini biasanya membutuhkan plastik jadi seperti apa? Berapa kilogram atau berapa plastik yang dibutuhkan biasanya? Untuk menghasilkan BBM sekitar 1 liter itu menggunakan sekitar 1,1 sampai 1,5 kg sampah plastik berjenis PP atau PE untuk menghindarkan plastik berjenis PET atau PVC. Oke, terima kasih Kak Zulfa. Tapi Jason, saya akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu seperti ini yang dihasilkan dari sampah plastik tadi yang dijelaskan melalui mesin diubah dari sampah kemudian dihasilkan solar seperti ini. Memang sedikit-sedikit keluar dari pembakaran sampah plastik yang tadi dimasukkan ke dalam tabung, dan ini hasilnya yang dihasilkan dari siswa-siswi MTSN Semarang. Ini ada beberapa sampel, memang warnanya berbeda-beda, itu tergantung plastik yang dibakarnya. Saya akan berikan kepada Anda seperti ini, Jason dan juga pemirsa, hasil dari inovasi siswa-siswi MTSN
Semarang. Namun sebelumnya kita tanya lagi kepada salah satu siswa juga. Ini sebelum kita akan coba solar tersebut digunakan ke diesel, tapi seperti apa sih dalam proses pembuatannya? Apakah pada saat itu ada trial errornya? Ada. Kita pas dari awal menggunakan pirolisis ada kegagalan dalam memilah sampah. Terkadang kita lalai karena sampah itu masih kotor, berisi air, mengandung residu, mengandung aluminium foil yang menyebabkan hasil itu menjadi kotor dan tidak bisa untuk digunakan. Tidak bisa digunakan. Tapi pernah kan dicoba ke mesin diesel atau kendaraan? Seperti apa sih rasanya pertama kali ketika berhasil? Senang banget, ada juga rasa bangga karena kita menyadari bahwa kita dapat mengubah hal yang mengotori lingkungan menjadi hal yang lebih bermanfaat. Bangga banget. Oke, Kak Jessi, apa sih pesan yang disampaikan tentunya untuk siswa-siswi di sekolah lain mengenai masalah sampah plastik, di mana inovasi ini kan kita masalah sampah ini bisa diubah menjadi solar? Pesan dari kami untuk teman-teman remaja dan siswa-siswa lain dari sekolah yaitu jangan pernah menyepelekan sampah plastik. Plastik yang kita buang begitu saja butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai secara alami di alam dan dapat menyebabkan bumi kita menjadi rusak. Marilah kita mencintai lingkungan. Oke, terima kasih Jason. Saya juga penasaran seperti apa sih, apakah bisa dinyalakan ke mesin diesel ini. Kita akan coba ya, solar yang dihasilkan dari sampah plastik ini apakah bisa dinyalakan. Dibantu dengan Bapak Masno ya sebagai pembina ya Pak. Ini berarti solar yang dihasilkan ya Pak? Iya, solar yang dihasilkan setelah di treatment diberi metanol, NaOH sedikit untuk menghilangi bau yang menyengat dari sampah plastik tadi. Sampah plastik, oke. Kita uji coba dulu ya, Jason bisa dilihat dan juga pemirsa di layar kaca Anda kita akan coba dari solar yang dihasilkan tadi dari mesin pirolis, kemudian sampah dan menjadi solar. Ini apakah bisa menyalakan mesin diesel ini? Oke, kita coba lagi, mesinnya butuh pemanasan. Nah, tadi kita ketahui bersama ya, Jasa dan juga pemirsa, bahwa hasil dari solar tersebut memang digunakan untuk mesin diesel dan beberapa lainnya. Dan mesin diesel ini biasa digunakan untuk dari sekolah sendiri ketika memang dibutuhkan. Sebelum kita melihat bagaimana, tapi kita akan tanyakan dulu langsung kepada kepala sekolahnya, apa sih yang membuat melatar belakangi ini inovasi ini terjadi. Kita sudah bersama dengan kepala sekolah Bapak Muslimin. Bapak izin, program ini disebut sebagai bagian dari gerakan ekoteologi ya Pak. Apa sih Pak, bisa dijelaskan konsep ekoteologi ini yang mendasari pihak sekolah ini untuk mendorong siswa mengolah sampah plastik? Baik, terima kasih. Ekoteologi ini adalah merupakan bagian daripada program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Di antaranya adalah penguatan ekoteologi. Ekoteologi itu sendiri adalah merupakan satu pendekatan untuk menggabungkan nilai spiritual dengan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Sehingga dengan adanya ini kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, sejahtera, dan menyejukkan. Sebetulnya untuk ekoteologi itu sendiri adalah merupakan implementasi daripada kewajiban manusia. Manusia memiliki suatu kewajiban yang bersifat vertikal, yaitu komunikasi manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga komunikasi manusia dengan sesama. Dalam hal ini adalah lingkungan, tidak hanya kepada manusia tetapi juga lingkungan, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan ini dengan baik. Oke, Pak Muslimin, ini kan sebagai bentuk dukungan. Sebenarnya bentuk dukungan ini dari pihak sekolah saat awal mulanya ide muncul ini seperti apa sih? Apakah memang ada kendala segi dari pendanaan, kemudian fasilitas, atau pada saat merakit alat pirolisis ini? Iya, bermula dari satu yang resah, mengubah menjadi sesuatu yang bisa membawa berkah begitu.
kami di awal pertama itu memang ada kendala. Di antaranya adalah belum adanya satu visi dan misi dari seluruh stakeholder. Untuk itu kami mencoba untuk mensosialisasikan dan mengedukasi seluruh stakeholder yang ada di madrasah ini. Kemudian kami bersama-sama untuk bagaimana menciptakan lingkungan ini menjadi lebih nyaman dan aman serta menyejukkan sehingga bisa menjadikan sampah plastik ini yang semula menjadi sesuatu yang kurang indah menjadi sesuatu yang bernilai akademis dan ekonomis. Dan kendalanya memang butuh pembiayaan dan juga butuh riset yang tidak sedikit biayanya. Tetapi kami dari madrasah, khususnya dari orang tua, sangat mendukung untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa-siswi ini sendiri. Oke, Pak, tapi sejak inovasi Vetasol ini berjalan, perubahan signifikan apa yang paling terlihat pada volume sampah plastik yang ada di sekolah, kemudian kesadaran lingkungan para siswa di MTS Semarang saat ini seperti apa? Alhamdulillah dengan adanya riset ini, dengan adanya inovasi ini, semua masyarakat di lingkungan madrasah ini semuanya mengapresiasi dan semuanya bertekad untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi sehingga muncul dengan gerakan LISA, lihat sampah ambil. Dan dari sampah itulah kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan inovasi oleh para siswa, begitu. Terima kasih Bapak Muslimin, Kepala Sekolah dari MTSN Semarang, Jason. Kami masih terus mencoba solar itu digunakan di diesel. Nanti akan kami tunjukkan kepada pemirsa dan juga pemirsa di rumah ketika solar ini bisa dinyalakan. Dan tadi bisa dikatakan bahwa sampah juga memang tertentu. Nah, ini dia sudah nyala, Jason. Solar yang tadi dimasukkan yang dihasilkan dari sampah ini bisa dinyalakan melalui mesin diesel ini. Ternyata sangat bisa digunakan ya, pastinya ini menjadi inovasi terbaru yang diciptakan dari siswa-siswi MTSN Semarang. Sementara demikian kembali kepada Anda di studio Jason. Wah, keren sekali inovasi yang dilakukan. Salam untuk teman-teman yang ada di sana. Ini inovasi yang layak kemudian untuk bisa dipertimbangkan di masa depan. Terima kasih Ica Ervina melaporkan dari MTSN Semarang, Jawa Tengah.